Salam kemuliaan. Inilah hari yang sangat ajaib. 7 Juni 1967. Hari itu Israel mengalami 7 hari peperangan. Dan tepat 7 Juni 1967, maka mereka mengalami kemenangan mutlak. Mereka menduduki Yerusalem. Mereka merebut kembali semua daerahnya. Dan sekali lagi sampai hari ini mereka berdiri sebagai penguasa dunia. Dan tidak kebetulan hari ini Tuhan berkata sekali lagi, nak, ambil setiap kondisi, ambil kembali pemerintahan, ambil kembali ekonomi, ambil kembali gunung pendudukan, ambil kembali lagi gunung pendidikan, ambil lagi gunung kemuliaan, dan duduki, karena bagian kita adalah menjadi penguasa. Adalah sesuatu yang sangat-sangat ajaib, bahwa kita melihat 7 Juli 10 tahun yang lalu, gedung HS di Semarang ditabiskan. Dan 7 Juni 10 tahun setelah itu, yaitu hari ini, kita sekali lagi melihat Tuhan bangun sebuah kapal perang sebagai tanda kita masuk dalam fase peperangan terakhir. Karena itulah hari ini kita mengambil tema Redomini. Kembali menduduki, kembali terbang, kembali menjadi penguasa, kembali duduk dan tentukan nasib bangsa-bangsa. Saya akan bacakan satu ayat untuk tema Redomini. Dan saya percaya inilah bagian destiny dan kemuliaan dari anak-anak Tuhan. Hakim-Hakim 18 ayat yang ke-9. Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu akan tinggal diam? Jangan bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Kita mau hari-hari ini supaya kita mengerti, tinggalkan semua kemalasan, tinggalkan ketakutan, tinggalkan semua keraguan. Mungkin hari-hari ini beberapa orang berkata, saya belum mengalami terobosan ekonomi. Dan saya berkata, sekaranglah waktunya. Saudara berkata, saya belum menjadi pemimpin. Sekaranglah waktunya. Saudara berkata, Tuhan belum menggenapi janjinya. Sekaranglah waktunya. Inilah Kairos, inilah Pleroma. Inilah Kairos, artinya waktu, momentum, ketepatan, kesempatan yang dari Tuhan. Ini Pleroma, artinya semuanya sudah diserahkan ke tangan. Is yours. Pilihan di tangan. Seperti pada waktu Yusuf, dia menunggu kapan diangkat. Maka itulah Kairos. Tapi pada waktu Firaun memanggilnya, pada waktu Firaun berkata, datang dan katakan apa arti ini. Itu Kairos sudah datang. Dan saat Firaun berkata, coba menurutmu apa artinya? Kemudian Yusuf mulai menerangkan. Yusuf mulai berkata, Tuanku, haruslah Tuanku membangun sekian banyak lumbung. Haruslah Tuhan mencari orang yang berhikmat untuk membuat persiapan-persiapan. Dan itulah yang namanya Pleroma. Hari itu Firaun sangat takjub. Dan dia berkata, tidak kutemukan orang yang punya roh kebijaksanaan, roh keahlian seperti Yusuf. Sejak hari itu Firaun berkata, bedanya cuma tahta dan mahkota ini. Semuanya diserahkan kepada Yusuf. Sejak hari itu Firaun berkata, tidak ada orang boleh bergerak tanpa seizin Yusuf. Tahukah saudara, di hadapan Tuhan semua tahta, semua kuasa, semua kemuliaan, semua otoritas, semua karunia, semua keajaiban, semuanya diserahkan kepada saudara. Inilah waktunya
Bahtera, engkau ditunggu-tunggu. Inilah waktunya menyatakan kemuliaan. Inilah waktunya berjalan dalam sign and wonder. Ini waktunya Indonesia harus bertemu dengan Tuhan. Indonesia harus melihat di tangan Tuhan. Indonesia akan masuk masa keharuman, kemuliaan, persatuan. Masa keemasan sudah datang atas Indonesia. Tergantung siapa? Tergantung kita. Karena pleroma adalah is yours. Waktu kepenuhan anak-anak Allah. Waktu kemuliaan anak-anak Allah. Waktu semua yang Yesus punya dinyatakan di dalam tubuh Kristus. Untuk itulah Bahtera ada. Bahtera sudah melewati 12 tahun. Itu adalah masa di mana pembangunan Bahtera dan kita masuk the real masa pendudukan, the real masa pemerintahan. Masa latihan sudah selesai, masa pembentukan sudah selesai, masa di mana kita masuk di dalam pelatihan, ditekan, dihajar, sudah selesai. Dan inilah masa kita naik. Inilah masa Daud menjadi raja. Inilah masa Yusuf menjadi perdana menteri. Inilah masa Joshua membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Inilah masa di mana tidak ada lagi mana, tetapi orang-orang Israel harus bekerja dan menduduki negeri. Inilah masa Daud bahkan memasuki Yerusalem. Inilah masa Israel kembali merebut Yerusalem dan menjadi negara terkuat di dunia. Inilah masa di mana setiap anak-anak Tuhan membangun dan bergerak menjadi besar, menjadi kuat, menjadi penguasa, menjadi agen dari pembawa lawatan, agen dari pembawa kerajaan Tuhan atas Indonesia. Kita percaya waktunya sudah datang. Karena itu kita buat acara 7 Juni jam 5 sore. Saya berharap saudara tidak ada yang tidak hadir. Karena hari itu Tuhan mencurahkan karunia, mencurahkan kemuliaan, mencurahkan otoritas. Dan hari itu adalah hari anak-anak Tuhan ditetapkan. Hari engkau diangkat menjadi perdana menteri, menjadi pemimpin, menjadi nabi, menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi penakluk dunia, menjadi penggenap dari segala rencananya. Datang dan terima penetapan Tuhan. Hari itu redominate. Duduki lagi, kuasai lagi seluruh Indonesia. Jadi seperti yang Tuhan